Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nurprianto dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 28921503334. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Oke, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum penanaman modal. Hukum penanaman modal pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan kegiatan investasi. Namun di antara potensi besar tersebut terdapat juga beberapa kendala dan kelemahan dalam menarik investasi, khususnya investasi langsung. Yaitu yang pertama, kurang terampilnya tenaga kerja yang ada. Birokrasi yang kadang-kadang terlalu panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan operasional. Untuk yang kedua, itu stabilitas keamanan yang kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir atau sejak tahun 1997. Untuk yang ketiga, kebijakan yang seringkali berubah-ubah. Untuk yang keempat, kurang adanya kepastian hukum. Yang kelima, mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel sehingga kurang menguntungkan investor. Untuk yang terakhir, yaitu kurang adanya transparansi dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang baru tersebut memberikan fasilitas dan kemudahan kepada para pemilik modal, meliputi sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu ada fasilitas fisikal. Kedua, kemudahan hak atas tanah. Ketiga, pelayanan imigrasi. Keempat, kemudahan impor. Dan yang terakhir, yaitu ketenaga kerjaan. Oke, untuk selanjutnya penanaman modal. Apa sih penanaman modal itu? Menurut Undang-Undang PMA, penanaman modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan melalui satu, untuk PMDN dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau usaha perorangan. Yang kedua, untuk PMA dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Untuk yang terakhir, untuk PMDN dan PMA yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan dengan pengambilan bagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Menurut ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa semua bidang usaha dan jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dengan persyaratan. Pengaturan mengenai bidang usaha penanaman modal pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu satu, bidang usaha yang terbatas. Yang kedua, bidang usaha yang tertutup mutlak atau absolut. Yang terakhir adalah bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Oke, untuk selanjutnya itu penanaman modal asing, yang mana penanaman modal asing di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, joint venture. Yang kedua, yaitu joint enterprise. Yang ketiga, kontrak karya. Dan yang keempat, yaitu kontrak production sharing. Untuk yang pertama, yaitu joint venture. Apa itu joint venture? Joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Oke, untuk selanjutnya yaitu joint enterprise. Apa itu joint enterprise? Joint enterprise adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam Badan Hukum Indonesia. Yang ketiga, yaitu kontrak karya. Apa itu kontrak karya? Kontrak karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanaman modal asing
membentuk suatu badan hukum Indonesia, dan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional, khususnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Untuk yang terakhir tadi ialah kontrak production sharing. Apa itu kontrak production sharing? Kontrak production sharing di sini adalah kontrak kerjasama secara bagi hasil, yaitu suatu bentuk kerjasama kredit antara modal asing dengan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengembalikan kredit beserta bunganya dalam bentuk hasil produksi yang diekspor kepada pemberi kredit. Oke, untuk selanjutnya permasalahan dalam penanaman modal. Hal-hal positif yang menjadi tujuan utama diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal dengan setiap mengedepankan kepentingan nasional, sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya asing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal-hal yang sering menjadi keluhan pihak nasional adalah penanaman modal asing seringkali hanya mencari keuntungan saja tanpa memperhatikan pihak nasional. Meskipun hal ini seringkali hanya mencari keuntungan saja tanpa memperhatikan pihak nasional. Oke, selanjutnya yaitu sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal. Menurut ketentuan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, mengatur mengenai sanksi penyelenggaraan penanaman modal yang meliputi sanksi berupa: satu, yaitu sanksi pembatalan perjanjian; yang kedua, yaitu sanksi pembatalan kontrak kerjasama; yang ketiga, yaitu sanksi administratif; dan yang terakhir adalah sanksi pidana. Untuk selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa penanaman modal. Untuk penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal dilakukan melalui cara yang pertama, musyawarah dan mufakat; yang kedua, arbitrase; yang ketiga, pengadilan; yang keempat, ADR; dan yang kelima ini khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri; dan yang terakhir, khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing. Oke, untuk selanjutnya, para pelaku bisnis khususnya investor menganggap penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan di Indonesia. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara litigasi sangat lambat, yaitu bahwa penyelesaian sengketa tidak cepat atau lambat dan formalistik. Yang kedua yaitu biaya perkara mahal. Dan yang terakhir di sini adalah pengadilan umumnya tidak responsif, yaitu bahwa peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pengadilan dianggap tidak adil dan tidak fair. Peradilan kurang tanggap melayani kepentingan rakyat miskin. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, karena tidak ada putusan pengadilan yang mengantar pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Untuk yang terakhir yaitu kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Oke, untuk selanjutnya International Convention on the Settlement of Disputes atau ICSD.
Dalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadinya perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan terdapat dalam konversi ICSID dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, maka bagi penanam modal asing dan pihak nasional tersedia pilihan untuk menyelesaikan sengketanya melalui peradilan dan arbitrase. Arbitrase di sini merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang mempunyai kelebihan-kelebihan arbitrase seperti kebebasan, kepercayaan, dan keamanan. Keahlian arbiter cepat dan hemat biayanya, bersifat konfidensial, bersifat non-preseden, independen, final dan binding, dan kepekaan arbitor. Oke, untuk yang terakhir di sini ada GATT WTO atau penyelesaian sengketa merupakan salah satu bidang yang menjadi peraturan dalam GATT atau General Agreement on Tariff and Trade dan perjanjian WTO atau World Trade Organization. Bagi negara yang berkembang, aturan dari mekanisme penyelesaian sengketa memberikan berbagai alternatif penyelesaian sengketa GATT adalah: 1. Tidak adanya lembaga permanen dan mekanisme untuk penyelesaian sengketa perdagangan. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwa putusan tersebut akan secara efektif dapat dilaksanakan. Oke, cukup sekian dari saya, Noprianto, untuk pembahasan kali ini. Mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.